Oh, Jaka. Apa ini kamu pakai ini astronot? Iya, mau jadi astronot kamu? Wih. Coba berdiri nak, mama mau lihat. Dikasih papa ini. Coba mama mau lihat. Mau lihat berdiri. Berdiri di sana dong, di sana. Coba lihat. Sana dong, sini mama mau lihat. Lihat ya. Wah, Jaka nih mau jadi astronot nih teman-teman. Lihat belakang. Belakang. Coba lihat Astronaut Center of China. Jaka mau jadi astronot nih. Coba tutup, gimana tutup kepalanya? Ditutup, mama pengen tahu. Ih, keren. Ba. Iya dong. Jaka nih. Mama Meme dibantuin. Lucu nih dia. Dikasih sama papahnya nih. Dia yang milih pengen beli kostum astronot. Meme mau cobain. Meme penasaran juga nih, pengen cobain bajunya. Coba Meme pakai. Cuan Isya ah. Bukan gitu dong, masukin dong. Memenya pengen nyobain dia, sayang. Jaka. Sini mama pakein. Nana juga penasaran nih, pengen pakai. Pasti agak kegedean tapi nggak apa-apa, kita coba lihat ya. Nah, Jaka bantuin dong adiknya. Coba pakai itu helmnya. Wah. Nana. Kegedean ya, kepanjangan. Nggak apa-apa, Nana mau pengen nyoba. Ih, benerin nih helmnya. Helmnya benerin, coba lihat. Ciluk. Ba. Nana. Mau kemana? Ikut sama papa nih. Nana. Ambil kuaiti ya, ikut sama papa ya. Cantik Nana. Jaka nggak ikut papa? Enggak, Jaka nih sibuk nih teman-teman. Lihat handphone. Besok sekolah ya, lihat tuh. Diberesin ini. Yang si astronot yang dicobain semalam. Besok dibawa ya. Ini buat besok dibawa teman-teman. Jadi ini seragam apa? Kostum astronotnya buat nanti perpisahan Jaka. Nanti tanggal 7. Besok hari Minggu Jaka sekolah nih. Jadinya udah persiapan nih dari sekarang. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Arsanti di China. Hari ini tuh masih hari libur ya. Di China ini masih hari libur dalam memperingati Dragon Boat Festival. Atau orang sini itu nyebutnya Tuan Luje. Jadi liburnya itu dari tanggal 22 kemarin nih, hari Kamis. Terus sekarang hari Sabtu ya, 22, 23, 24. Tapi kalau di China itu ada hal yang unik nih tentang hari libur atau tanggal merah. Jadi kalau di Chongguo atau di China, kita tuh di sini berasa tidak libur teman-teman. Kalau di Indonesia kan kalau libur tanggal merah ya dianggap libur ya libur aja ya. Kalau di sini kalau ada hari libur ya nantinya itu ganti hari, jadi bergeser hari. Jadi misalnya ada kemarin Tuan Luje itu kan tanggal 22 sampai 23 nih liburnya tanggal merahnya. Tapi tetap harus diganti nih tanggal 25-nya itu masuk sekolah atau kerja. Jadi baratnya sama aja bukan libur ya teman-teman, jadi seperti geser hari aja atau ganti hari. Dan saya juga udah biasa ya kalau orang-orang Chongguo di sini, karena memang mungkin untuk budaya di sini waktu itu adalah uang. Dan hari ini saya mau sharing ya, hal yang dulu pernah ditanyakan oleh teman-teman dan masih ditanyakan juga ya sampai dengan sekarang. Tapi saya baru bisa menjelaskan hari ini, baru ada kesempatannya. Yaitu berapa sih biaya tinggal atau biaya hidup di China. Nah, saya akan bahas ya, ini satu persatu dan disimak ya teman-teman. Biaya tinggal di China ini variatif ya teman-teman, jadi antara kota ke kota lainnya itu pastinya tidak sama, karena mungkin di lain sisi dari harga, kebutuhan, terus UMR-nya berbeda-beda. Dan saya mau sharing harga-harganya tersebut dan biaya yang saya alami sendiri ya di sini di Kota Foshan tempat saya tinggal. Saya mau menginformasikan dulu tentang kota tempat saya tinggal yaitu Kota Foshan. Jadi Kota Foshan ini memiliki statusnya atau tingkatnya yaitu
kota setingkat prefektur, atau bisa dibilang kalau di Indonesia itu istilahnya kota madya. Dan kota Foshan ini kota terdekat dari kota Guangzhou ya. Kota Guangzhou ini adalah ibu kota provinsi Guangdong. Jadi di sini ini ke Guangzhou itu hanya 1 jam aja nih teman-teman, menempuh kendaraan pribadi ya, ke sana itu hanya 1 jam saja. Dan untuk luas wilayahnya itu, kalau di kota Foshan, luas wilayahnya kurang lebih 3.848 km persegi, atau setara dengan 1.486 mil persegi. Dengan jumlah populasinya itu kurang lebih 9,5 juta jiwa. Dan untuk harga tanah di sini ya, harga tanah di kota Foshan itu minimum di 30.000 yuan per meter persegi, atau sekitar 60 juta rupiah per meter persegi nih harga tanah di sini. Harga tanah di sini itu jauh lebih murah ya dibanding dengan kota besar lainnya seperti di Beijing, Shanghai, Shenzhen, itu pastinya sudah 2-3 kali lipat dari harga di sini nih teman-teman. Dan saya pernah ada ya di vlog-vlog lama saya, itu saya pernah keliling ya di perumahan komplek mewah di sini ya. Perumahan komplek mewah di sini itu dengan luas 500 meter persegi, itu total harganya itu kurang lebih 44 miliar rupiah. Kalau di Beijing setahu saya ya harganya dengan luas yang sama 500 meter persegi, itu harganya sudah 220 miliar rupiah. Dan biasanya kalau di Beijing, Shanghai, Shenzhen malah terbatas, tidak bisa menjual luas-luas. Kalau di Foshan kan masih bisa mendapatkan dengan luas tanah 500 meter persegi. Nah, kalau di sana mungkin yang dijual minimum itu dari 100 sampai 200 meter persegi aja nih untuk luas rumahnya. Kebanyakan itu di maksimum di 200 meter persegi. Karena apa? Karena lahan di sana itu mahal dan untuk menjualnya itu tidak mudah. Jadi mereka itu pasti bangunnya juga sedikit-sedikit teman-teman. Beda dengan di kota Foshan itu masih ada, kita ketemu perumahan itu dengan luas 500 meter persegi. Tapi kalau di China ya, kebanyakan orang-orang sini pasti akan milihnya itu kalau untuk beli ya di apartemen dibanding rumah. Karena yang kalau kita beli rumah, itu udah mungkin tingkat sultan ya teman-teman. Kalau di sini tuh istilahnya hanya orang kaya aja nih yang bisa beli rumah gitu, tinggal di rumah seperti itu. Kalau misalnya orang-orang biasa, ya seperti kami lah standarnya, pasti belinya itu apartemen kalau di China ini teman-teman. Nah, hal yang pertama yang mau saya bahas adalah biaya tempat tinggal. Jadi biaya tempat tinggal ini juga ada 2 jenis ya. Yang pertama biaya tempat tinggal untuk yang udah punya milik sendiri atau yang masih sewa-sewa. Nah, kalau untuk yang punya sendiri nih seperti saya sudah memiliki apartemen sendiri, saya tidak perlu sewa, tapi tetap saya itu keluar biaya untuk manajemen fee buildingnya. Jadi manajemen building fee-nya itu kurang lebih 180 yuan per bulan atau kurang lebih 360 ribu rupiah per bulan. Nah, kalau biaya sewa di China itu ada 2 juga nih. Ada biaya untuk sewa apartemen, ada biaya untuk sewa kontrakan atau kos-kosan di rumah biasa. Jadi rumah ke perumahan orang lokalnya. Dan kalau untuk biaya sewa apartemen berapa? Kalau di kota Foshan ini biaya sewa apartemen itu kurang lebih 2.500 yuan nih per bulan atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Dan itu dengan luas apartemennya kurang lebih ya minimum di 70 meter, punya 2 kamar, satu kamar mandi, terus ada dapur, ada ruang tamunya, itu harganya segitu nih teman-teman. Yang apartemennya lebih luas lagi, seperti apartemen saya ini, luasnya 110 meter, ada 3 kamar, 2 kamar mandi, ada ruang tamu, ada dapur, itu biasanya kurang lebih 3.000 yuan nih per bulan, atau sekitar 6 juta rupiah per bulan. Biaya sewa kos-kosan atau kontrakan rumah lokal biasa itu berapa? Biasanya dengan luas 60 meter, ada 2 kamar, terus 1 kamar mandi, ada ruang tamu, ada dapurnya ya, mini dapurnya, itu kurang lebih sekitar 800 yuan atau 1.600.000 rupiah per bulan. Dan itu biaya tempat tinggal, belum termasuk biaya listrik, air, dan internet ya.
Nah, kalau biaya listrik yang saya keluarkan berapa? Kalau saya makainya hemat, saya rasa sih saya memakai cukup hemat ya. Itu 200 yuan per bulan atau sekitar 400.000 rupiah per bulan. Nah, kalau biaya airnya itu saya keluar biaya 50 yuan per bulan atau sekitar 100 ribuan rupiah per bulan. Dan kalau untuk internet, nah kalau internet ini di sini saya udah biaya internet itu biasanya biaya nomor handphone ya, jadi pulsa ya, pulsa dari 2 nomor handphone, jadi nomor saya dan suami, terus ada untuk line internetnya, wifi-nya, terus ada untuk penggunaan TV, karena TV ini ada menggunakan internet, itu kurang lebih saya keluar biaya 130 yuan per bulan, atau 260.000 rupiah nih per bulan. Dengan limitnya itu yang udah 5G ya, itu limitnya itu 20 GB 20 Gbps ya per bulan itu kami menggunakan internet. Biaya makan itu berapa? Nah, kalau misalnya orangnya yang tidak masak ya, jadi simple hanya beli saja di luar. Di luar itu kantin-kantin makanan seperti warteg yang ada di Indonesia yang komplit dengan daging dan sayur. Biasanya menu seperti itu ya, satu porsi daging sama sayur itu yang saya tahu ya. Ayam plus sayur itu kurang lebih 15 yuanan nih per porsi. Jadi kurang lebih sekitar 30.000 rupiahan ya per porsi. Nah, kalau kita makannya paling murah itu 15 yuan, dikalikan saja kali 3, udah 45 yuan ya, sehari itu makan 3 kali, udah 45 yuan, 45 yuan dikali 30 hari, makan sebulan, berarti kurang lebih 350 yuanan, atau kurang lebih rupiahnya itu 2.835.000 rupiah per bulan. Nah, kalau untuk yang masak sendiri nih, saya itu keluar kos untuk biaya beli daging, sayur, telur, dan macam-macam ya. Tiap bulan itu saya kalkulasi itu saya jumlah kurang lebih 1.500 yuanan per bulan. Itu kurang lebih 3 juta rupiahan nih per bulan teman-teman. Itu untuk satu keluarga ya seperti saya. Misalnya teman-teman hanya untuk biaya sendiri pasti lebih murah lagi, bisa ditekan gitu kan, kurang dari 1.500 yuan. Kebanyakan saya nggak beli daging sapi ya, yang saya banyak itu paling daging ayam sama ikan yang pasti. Tapi kalau daging sapi itu sekali-kali aja, karena di sini itu daging sapi cukup mahal juga nih. Jadi daging sapi ini per 500 gram atau per setengah kilo harganya itu 49 yuan atau kurang lebih 100.000 rupiah nih per 500 gram. Jadi kalau 1 kilo itu 200.000 rupiahan nih per kilo teman-teman harganya. Harga telur ya di sini, harga telur itu satu box gitu isi 30 biji ya. Itu kurang lebih 22 yuan atau kurang lebih 44.000 rupiah. Biasanya saya beli di pasar seperti itu. Dan kalau untuk harga minyak nih, harga minyak di sini kebanyakan dijualnya itu per 5 liter, jadi besar-besar gitu ya. Per 5 liter itu minimum harganya di 89 yuanan, kurang lebih 180.000 rupiah nih per 5 liter. Kalau untuk harga berasnya, harga beras di sini per kilo itu ya, per kilo itu ada dari 14 yuan per kilo atau sekitar 28.000 rupiah per kilo. Untuk sayur-sayuran di sini relatif murah nih, kalau sayur-sayuran di sini nggak terlalu mahal sayur dan buah. Dan gimana nih kalau untuk biaya makan di restoran nih, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ya, kalau kami sih jalan-jalan, kami paling kalau untuk makan-makan di resto gitu ya restonya yang jangan mahal-mahal nih, jangan resto mahal. Paling resto-resto standar aja nih teman-teman, kan ada tuh kayak resto pizza, KFC, McD, atau resto Chinese resto tapi yang nggak terlalu mahal. Itu kurang lebih di 100 sampai 180 yuan. Itu untuk satu keluarga kami ya, ada 4 orang, jadi 2 anak, suami dan istri, sekali makan aja di resto. Tapi kalau misalnya yang single, yang belum menikah, tentunya pasti lebih murah nih teman-teman. Mungkin bisa sekitar di 50 yuan atau 50 sampai di bawah 100 yuan lah, 50 sampai 80 yuan lah per sekali makan gitu di resto biasa. Ada lagi biaya bensin nih teman-teman, karena kami di sini juga menggunakan motor yang masih motor berbensin ya, tapi kami juga ada motor listrik. Dan mobil kami masih belum mobil listrik ya, masih mobil biasa pakai bensin. Ini harga bensin itu 7,2 yuan per liter atau kurang lebih sekitar 15.000 lebih ya per liter. Dan untuk pemakaiannya itu
tergantung pemakaian juga nih teman-teman. Kalau pakai mobil ya, saya biasanya isi mobil sekali full tank itu kurang lebih 200 yuan nih, kurang lebih 400.000 rupiah nih per full tank. Itu bisa awet sih, bisa kami pakai berkali-kali ya, bisa pemakaian sampai 3 kali lah kami pakai itu si full bensin bolak-balik dari misalnya dari Guangzhou ke sini, lumayan masih bisa dipakai lagi nih besoknya kami tidak isi. Mobil juga kami nggak pakai sering-sering ya, jadi pakainya kalau misalnya yang mau jalan-jalan nih keluar dari area apartemen kami yang agak jauhan nih tempatnya, seperti ke Guangzhou atau misalnya ke Foshan CBD, itu kan agak jauh ya tempatnya. Untuk pemakaian bensin itu kalau motor itu memang tiap hari, tapi cukup hemat juga karena sekali isi full tank motor bensin kami hanya bayar 10 yuan nih, dan itu bisa awet semingguan ya teman-teman ya. Jadi karena kami juga pakai motor kan yang dekat-dekat aja wilayahnya, buat yang sudah berkeluarga pastinya akan keluar biaya untuk bayar pendidikan anak. Nah, saya ini kan anak saya masih TK ya. Jadi kalau TK itu TK di Chongguo ya di China untuk ukuran kota Foshan ya. Saya itu keluar biaya itu 7.000 yuan teman-teman per semester ya, per 5 bulan. Jadi per 5 bulan sekali saya harus bayar 7.000 yuan atau sekitar 14 juta rupiah nih per bulan. Itu TK negeri ya, bukan TK swasta atau internasional. Kalau TK swasta atau internasional tentunya pasti lebih mahal lagi teman-teman yang ada di kota-kota lainnya. Mungkin saja berbeda juga nih teman-teman karena tergantung tingkatan kotanya juga. Tentunya kota besar, terus kota madya yang dekat kota besar ya, seperti kota Foshan ini dengan kota kecil tentunya mungkin kalau di kota kecil lainnya itu akan lebih murah, dan apalagi di desa itu pasti jauh lebih murah lagi nih. Yang saya tahu ya, TK di Guangzhou itu minimum di 10.000 yuan per 5 bulan atau sekitar 21 juta rupiah nih per 5 bulan. Kalau misalnya di kota kecil tentunya lebih murah nih daripada di Foshan. Yang setahu saya ada harganya 3.500 yuan nih. Karena saya warga negara asing, biaya yang keluar tentunya ada biaya perpanjang visa. Jadi visa residen saya ya, itu saya perpanjangnya itu tiap 2 tahun sekali, itu saya harus bayar ya. Ada bayarnya itu kena biaya 800 yuan. Kalau untuk UMR sini ya teman-teman, UMR Kota Foshan itu setahu saya di 2.200 yuan atau sekitar 4.400.000 rupiah. Tapi biasanya company-company di sini ya, perusahaan di sini minimum kasih gajinya itu di atas UMR sekitar 3.500 yuan atau kurang lebih 7 jutaan rupiah nih per bulan kalau di sini. Kenapa perusahaan di sini itu ngasih gaji itu berani di atas UMR? Orang-orang sini sudah kebanyakan itu nggak mau kerja di perusahaan, jadi mereka itu nggak mau kerja di orang. Malah kebanyakan mereka itu akan buka bisnis sendiri. Malah orang-orang sini itu lebih berlomba-lomba untuk buka bisnis sendiri dibanding bekerja di perusahaan nih. Jadinya ya begitu, meskipun perusahaan ngasih gaji di atas UMR, tetap aja agak susah mendapatkan karyawan di satu perusahaan itu teman-teman. Mungkin saja teman-teman nanti ada yang mau tinggal di China atau mungkin seperti mahasiswa ya, yang mau tinggal di China, orang tua dari mahasiswa yang mau anaknya untuk sekolah atau kuliah di China bisa hitung-hitungan ya kosnya berapa. Dengan adanya vlog ini bisa dikalkulasikan ya. Tempat kuliahan itu kan banyak di Guangzhou, di Beijing, Shanghai, itu pastinya lebih mahal lagi nih. Itu aja yang bisa saya sharing, semoga vlognya bermanfaat dan sampai jumpa lagi ya di vlog selanjutnya. Makasih yang sudah nyimak dan dadah. Assalamualaikum.